Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fermentasi buah dan sayur. Kami akan menjelaskan proses fermentasi yang baik dan benar yang sesuai dengan kebutuhan dan menyehatkan tubuh. Sayur dan buah merupakan salah satu bahan makanan yang sangat penting. Di dalam sayur dan buah terkandung berbagai macam nutrisi yang diperlukan bagi tubuh, seperti vitamin, mineral, dan air. Sayur dan buah memiliki karakteristik mudah rusak sehingga hanya dapat bertahan beberapa waktu. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh perubahan fisik dan adanya organisme yang melakukan aktivitas biologi. Untuk meminimalisir adanya kerusakan pada sayur dan buah, salah satu caranya adalah dengan melakukan metode fermentasi. Pada pembahasan kelompok 2, kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pengertian, 2 cara membuat, ketiga mikrobab yang berperan, dan keempat yaitu tips membuatnya. Pengertian fermentasi. Kata fermentasi berasal dari bahasa Latin fervere yang berarti merebus. Arti kata dari bahasa Latin tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi cairan bergelembung atau mendidih. Keadaan ini disebabkan adanya aktivitas ragi pada ekstraksi buah-buahan atau biji-bijian. Fermentasi secara luas yaitu proses untuk menghasilkan produk dari perkembangbiakan mikroorganisme. Dengan kata lain, fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa organik untuk menghasilkan energi dan terjadi perubahan komponen penyusunnya menjadi produk baru oleh mikroba. Yang kedua yaitu cara membuat fermentasi. Cara pembuatan fermentasi ada beberapa, yaitu yang pertama sauerkraut. Cara membuat fermentasi sauerkraut. Pertama, daun hijau bagian luar, daun kotor dan sobek dan bagian tengah kubis dipotong atau dibuang. Kubis dicuci lalu diiris tipis. Tambahkan garam 2% sampai 3%. Aduk rata, masukkan ke dalam wadah atau tangki yang tertutup. Bagian atas rajangan kubis dalam wadah harus diberi pemberat karena rajangan akan cenderung mengapung. Terakhir, fermentasikan 2-3 minggu. Yang kedua, dengan cara membuat pickle. Pertama, ketimun dipanen ketika masih muda. Dicuci lalu dimasukkan ke dalam wadah atau tangki berisi larutan garam 8-10,5% dan glukosa 1%. Usahakan ketimun terendam air garam. Terakhir, lakukan penambahan garam setiap minggu sampai tercapai konsentrasi garam 16%. Lama fermentasi berlangsung 6-9 minggu tergantung kadar garam dan suhu fermentasi. Selanjutnya yaitu fermentasi wine. Cara membuat fermentasi wine. Pertama, buah anggur dipilih yang telah matang dan baik. Disimpan terlebih dahulu selama 1 hari dengan suhu 2-4 derajat Celcius. Buah tersebut terlebih dahulu dicuci bersih. Selanjutnya, ditiriskan buah direndam dalam air panas dengan suhu 80 derajat Celcius sampai 15 menit. Lalu tiriskan kembali. Selanjutnya, buah dihancurkan lalu difiltrasi untuk memisahkan ampas dari buah tersebut untuk mendapatkan sari buahnya. Selanjutnya, air digunakan sebagai bahan campuran dalam sari buah dengan perbandingan 1:1. Penambahan gula sebanyak 1:10% larutan sari buah tergantung pada jenis anggur yang digunakan. Untuk mendapatkan sari buah dengan aroma, cita rasa, dan tekstur yang bermutu diperlukan pencampuran bahan tertentu. Kemudian dilakukan pasteurisasi dengan suhu 80 derajat Celcius.
Selanjutnya, proses tersebut dilakukan pengendapan dan pendinginan selama 2,5 jam. Terakhir, sari buah dapat disimpan dalam botol yang telah disterilisasi. Yang terakhir yaitu cara membuat kimchi. Pertama, cuci bersih sawi putih, kemudian iris-iris seukuran 1 suapan, taburi dengan garam, kemudian diremas-remas hingga seluruh bagian sawi terbumbui dengan baik. Selanjutnya, diamkan sawi selama 1 jam agar layu, aduk kembali setiap 30 menit. Setelah 1 jam, buang air yang keluar dari sawi dan cuci bersih. Tiriskan airnya sampai benar-benar kering. Campur semua bumbu dan aduk rata, iris tipis, daun bawang dan daun bombay. Kemudian campur dengan sawi putih dan semua bumbu yang ada. Terakhir, koreksi rasa, jika masih kurang pas, tambahkan garam, kecap ikan, dan gula sesuai selera. Jika rasa sudah pas, taburi kimchi dengan wijen. Selanjutnya yaitu mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Pakar-pakar mikrobiologi zaman dahulu mengaitkan fermentasi dengan 2 spesies bakteri, yaitu yang pertama spesies Homo fermentatif, penghasil asam laktat, yaitu spesies yang membantu proses fermentasi menjadikan produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol. Contohnya yaitu spesiesnya Bacillus curcumeris fermentati. Yang kedua yaitu spesies heterofermentatif yang membantu proses fermentasi membuat produk akhirnya berupa asam laktat, etanol, asam asetat, dan juga CO2. Contoh spesies heterofermentatif yaitu Bacillus brassicaceae fermentati. Yang terakhir yaitu tips membuat fermentasi sayur dan buah dengan baik. Yang pertama, ketahuilah apa itu fermentasi dan mengapa hasil fermentasi baik untuk Anda. Fermentasi adalah sebuah proses pengawatan makanan sehingga meningkatkan jumlah bakteri baik yang dikandung oleh makan tersebut. Oleh sebab itu, fermentasi bagus untuk kesehatan tubuh kita karena mengandung bakteri baik. Tips yang kedua yaitu pilih buah. Pilihlah buah dan sayur yang akan difermentasi. Namun ada beberapa jenis buah yang sangat baik untuk difermentasi. Banyak orang memilih untuk melakukan fermentasi pada buah kelengan atau buah beku karena dapat menghemat waktu persiapan. Jika Anda menggunakan buah segar, pilihlah buah yang matang, segar, dan tanpa cacat. Selanjutnya yaitu tips ketiga, yaitu menggunakan pemulai kultur fermentasi. Pemulai kultur adalah bahan pokok untuk memulai proses fermentasi yang mengandung banyak bakteri baik. Selanjutnya, yang keempat, tipsnya yaitu tambahkan perisa. Selain dari rasa buah itu sendiri, Anda juga dapat menambahkan rasa-rasa tertentu ke dalam penampung fermentasi, sehingga rasa yang diciptakan oleh buah hasil fermentasi menjadi lebih nikmat. Tips yang terakhir yaitu simpan hasil fermentasi sayur dan buah tersebut dalam wadah yang tertutup rapat dan juga simpan dalam suhu ruangan. Hindari kontak langsung dengan cahaya matahari. Ingatlah bahwa kondisi rumah Anda dapat mempengaruhi kesuksesan dan kecepatan proses fermentasi tersebut.